Ya, ya. Oke, Mas Gun, saya sebenarnya ingin menanyakan yang berikutnya itu tentang kondisi perkembangan teknologi digital saat ini. Tetapi saya ingin dapat penjelasan sekilas what you are doing gitu ya dalam apa sih secara real itu dalam hubungan industrial tuh melakukan apa gitu sehingga bisa mengetahui pandangan-pandangan seperti ini. Sekilas saja. It's Oh about iya, iya. yourself. Mm. Ya. Sebetulnya saya ini eh, di level internasional eh, eh, sehari-hari lebih banyak mengorganize Mm. serikat pekerja atau Mm. pekerja di level Mm. internasional. Mm. Eh, Mm. jadi memang juga melihat dinamika ya yang ada. Kemudian eh, dari sisi kami sendiri ya kami melihat bahwa social partnership ini atau yang disebut sebagai Mm. kemitraan sosial ini merupakan suatu solusi bagi hubungan Mm. industrial yang ada ya kalau kita melihat dari berbagai negara seperti Jepang, Jerman, negara-negara di Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Finlandia gitu ya. Mereka memiliki dialog yang cukup bagus, wadah yang cukup bagus, baik itu bipartit maupun tripartit. Ya. Memang mereka sudah cukup lama evolusinya. Kita memang bisa dikatakan relatif lebih baru dibandingkan mereka yang sudah rata-rata 100 tahunan gitu ya ataupun lebih. Jadi begitu social dialog ini sudah terbangun dengan baik ya, maka permasalahan-permasalahan itu relatif lebih bisa teratasi, ya, hubungan lebih baik sehingga mereka mendapatkan hasil win-win-win ya, baik itu dari serikat pekerjanya bisa mendapat kesejahteraan yang baik, kemudian perusahaan bisa kompetitif, produktivitasnya juga baik. Yang ketiga, pemerintah juga bisa meningkatkan ekonominya ya. Jadi kalau kita tanyakan langsung ke mereka apa sih solusinya ya, ya mereka mengatakan solusinya itu adalah kemitraan sosial. Baik kita tanyakan ke serikat maupun kita tanyakan ke pengusaha ya. Usaha. Ya, tadi kuncinya itu memang persepsi dan kapasitas ya. Tadi kalau saya bisa kembali ke kapasitas, ternyata pengetahuan masing-masing pihak mengenai undang-undang, mengenai regulasi itu juga sangat penting gitu. Karena banyak sekali permasalahan terjadi karena masing-masing pihak masih belum mengerti secara optimal hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, belum mengerti secara optimal mengenai undang-undang ketenagakerjaan ya. Apalagi sekarang ini dengan Omnibus Law ya. Ini kan masih relatif baru. Ya, banyak yang juga apa sih perbedaannya Omnibus Law dengan undang-undang yang lama gitu ya dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah memiliki kapasitas yang sama ya, persepsi yang sama mengenai undang-undang, itu bisa mengurangi permasalahan yang terjadi di dalam perundingan ataupun dialog yang ada ya, karena ranahnya bukan lagi ngomongin mengenai ini benar atau tidak secara undang-undang gitu ya, tetapi sudah langsung ke kontennya gitu. Kadang-kadang walaupun itu sudah diatur di undang-undang itu masih diperdebatkan gitu, padahal itu sudah diatur di undang-undang ya. Nah, ini yang kita sering lihat gitu ya, sering kita lihat di lapangan ya, kapasitas gitu ya, kapasitas mereka terhadap undang-undang. Ya. Tadi kapasitas dia dalam menangani komunikasi gitu kan, ya, ataupun kapasitas dalam dia menangani konten yang dibahas ya, misalnya mengenai gaji atau mengenai K3, ini kan harus orang-orang yang ahli gitu ya di dalam berdiskusi ini. Nah, makanya memang perlu mengupgrade kedua belah pihak agar
komunikasi itu bisa jauh lebih lancar. Dan selain tadi kualitas mereka, yang kedua intensitasnya gitu. Intensitas mereka dalam berkomunikasi. Maka dari itu wadah-wadah tadi penting. Ya. Tadi ada K3, LKS Bipartit, ada misalnya PKB, perundingan PKB ada wadahnya. Kemudian sekarang ada kaitan tadi Mbak Mona bilang mengenai digitalisasi. Ya, di beberapa negara sudah ada wadahnya. Jadi kalau mau membicarakan hubungan industrial revolution, revolusi industri keempat, ya, itu udah ada wadahnya didiskusikan di sana. Perusahaan menyampaikan, oke, setahun lagi ini ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Kita ingin melakukan retraining atau reskilling atau upgrading, ya, agar mereka masih bisa kita pekerjakan. Nah, ini yang butuh wadah, ya, dari pihak serikat. Oh ya, ini anggota-anggota saya yang memang ingin untuk di-upgrade, ya. Ada kan memang pekerja yang masih ingin terus bekerja, ya. Tapi ada juga pekerja karena usianya sudah mendekati pensiun, ya, mereka lebih memilih gitu ya untuk misalnya saya mau pensiun aja, saya mau pensiun dini gitu ya. Dia mau membagi usaha. Ada yang seperti itu. Nah, ini tentunya bisa menjadi peran serikat, ya, untuk menyembatani, dikomunikasikan ke pihak manajemen. Sehingga andaikan ada pengurangan pegawai, misalnya pengurangan karyawan, ya bisa diprioritaskan mereka-mereka yang memang ingin untuk segera pensiun gitu ya, atau yang lainnya. Nah, bagi orang-orang yang memiliki semangat, apalagi dia memiliki kapasitas yang baik, ya itu yang menjadi prioritas untuk dipertahankan atau untuk di reskilling. Ya. Nah, ini yang Mbak Mona yang kira-kira menjadi satu pemikiran dari kami. Dan akibat dari ini lama-lama persepsi tadi mulai memudar, ya, persepsi negatif gitu ya. Dan bagaimana juga tadi perusahaan-perusahaan yang hubungan industrialnya sudah bagus, ini kita expose gitu. Dan expose-nya ini harus jadi model, ya. Jadi model, dan harus kalau saya bilang ini harus cukup masif atau cukup intens. Iya, betul. Karena jadi contoh, ya. Ya, kalau misalnya kita bilang yang terbaik hanya 3 perusahaan, ya. Jadi nanti orang berpikir dari ribuan perusahaan kok hanya 3. Tapi kalau kita misalnya sekian banyak kita expose bahwa ini bagus. Nah, tentunya mereka ini nanti bisa menjadi tempat belajar gitu ya, tempat belajar. Karena dinamikanya kan juga cukup tinggi. Mungkin perusahaan ini pengalamannya seperti ini penyelesaiannya, perusahaan ini seperti ini penyelesaiannya gitu ya. Nah, jadi yang tadi udah terbangun persepsi negatif, ternyata ada juga yang ternyata lebih baik gitu ya. Iya, Mas Gun, saya ingin dapat elaborasi lagi sedikit untuk memberikan penguatan bahwa untuk meningkatkan produktivitas atau juga dalam arti keuntungan dari perusahaan, hubungan industrial, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus harmonis, mereka harus sama-sama menuju pada satu visi yang sama, pengusaha bisa berusaha, pekerja bisa bekerja, sama-sama win-win. Itu adalah melalui hubungan industrial yang bagus. Mungkin bisa dielaborasi lagi sedikit, dikuatkan bahwa yes it is gitu loh. Kalau enggak, yang sama-sama ngelihat udah deh nggak usah ada SP, nggak usah ada dialog gitu ya, kami aja yang rancang, lalu Anda follow what we think gitu ya.
pekerja itu menjalankan saja gitu tanpa mereka dikasih kemampuan untuk atau kesempatan untuk bersuara, menyampaikan gagasannya. Padahal kalau gagasan-gagasan mereka itu diterima, itu juga jadi kontribusi yang excellent gitu. Bisa dielaborasi dan juga contohnya. Ya, mungkin saya coba analogikan gitu ya. Banyak menganalogikan hubungan industrial itu seperti suami dan istri gitu ya. Yeah. Ya bisa dibayangkan kalau komunikasinya kurang bagus, ya maka kualitas keluarganya menjadi kurang baik. Saya menganalogikannya dengan sepatu gitu ya, sepatu. Jadi kayak sepatu kanan dan sepatu kiri. Sebetulnya masing-masing membutuhkan gitu ya. Masing-masing punya cirinya masing-masing gitu ya. Punya kepentingannya ya. Kalau perusahaan tadi produktivitas, mungkin pekerjaan kesejahteraan, ya masing-masing punya kepentingan. Tetapi tujuan visi kan sama ya, yaitu ya bagaimana perusahaan ini bisa sustainable. Kalau perusahaan nggak sustainable ya otomatis juga pekerja nggak punya ladang untuk nafkah mereka ya. Maka dari itu seperti tadi sepatu tadi ya, walaupun tidak sama bentuknya tapi masing-masing saling membutuhkan. Dan bagaimana supaya dia bisa berlari cepat ya, jadi perlu ada keharmonisan ya satu dengan yang lainnya ya, sehingga ya kalau kita melihat apa ya, bisa dibayangkan tadi kalau kaki satunya atau sepatu satunya tertinggal gitu ya, tidak upgrade gitu ya, atau hanya satu pihak, maka ya ini bisa jadi sulit, bahkan sulit untuk berjalan gitu ya. Nah, untuk itu masing-masing harus saling saling trust tadi, saling percaya dengan fungsinya masing-masing. Bahkan kalau trust itu sudah terbangun, ini timbal balik ya, namanya timbal balik. Apalagi di era sekarang ya, di era yang sangat tidak menentu ini sangat penting sekali harmoninya ini, harmonisasi antara kedua sepatu ini. Nah, misalnya gini. Ya, contoh sepatu. Iya, ya. Misalnya gini, banyak hal-hal yang serikat pekerja itu bisa menjadi kekuatan bagi perusahaan. Ya. Satu contoh kedisiplinan ya, kedisiplinan ya. Dari pihak perusahaan ya mungkin ya bisa aja mereka menjalankan hal itu. Tetapi kalau pihak serikat misalnya yang menyampaikan, oh Anda harus disiplin datang tepat waktu dong, ini akan berbeda gitu. Akan berbeda kalau bila yang menyampaikan serikat ke anggotanya dibandingkan manajemen ke anggotanya. Misalnya customer service untuk senyum gitu ya. Kadang-kadang kalau di sektor jasa pelayanan itu penting. Mungkin dari pihak manajemen kurang bisa mengawasi gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman sendiri yang menyampaikan ya untuk memberikan pelayanan terbaik ke customer untuk perusahaan, ini akan berbeda juga. Bahkan ada hal juga beberapa contoh, misalnya shrinkage ya, shrinkage itu loss dari perusahaan karena barang-barangnya itu sudah cacat atau apa gitu. Kadang-kadang kan barang ditaruh di gudang ada tikus atau apa gitu. Itu kan yang banyak tahu ini dari level bawah gitu ya. Kalau misalnya middle management mungkin nggak melihat sampai ke bawah gitu ya, top management atau middle management. Nah, mereka-mereka yang di bawah ini kan mengerti. Nah, ini bisa menyampaikan hal ini di LKSB Partit. Oh, ini ternyata ada hal-hal yang terjadi di bawah seperti ini. Dan bukan hanya shrinkage ya, misalnya hal-hal lain ya, misalnya hubungan dengan customer ini ujung tombaknya kan pekerja. Betul. Keinginan daripada customer ini ya, itu kan seringkali tidak diketahui oleh pihak manajemen. Nah, ini kan kalau ada komunikasi yang bagus, dia bisa menyampaikan ke pihak manajemen secara langsung melalui wadahnya tadi.
Kemudian yang berikutnya ini transformasi ya, transformasi perusahaan. Perusahaan ingin melakukan perubahan karena revolusi industri keempat atau karena dampak COVID ya. Nah, seringkali ya apa yang disampaikan ke manajemen ini tidak sampai ke bawah. Nah, serikat pekerja bisa membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan dengan bahasanya gitu ya, dengan bahasa dalam bahasanya kepada kawan-kawan di bawah ya, sehingga mereka itu terupdate ya, dan ya misalnya bila terjadi pengurangan pegawai ya, sekarang kita lihat ya banyak perusahaan-perusahaan yang pegawainya, karyawannya banyak yang di PHK bukan karena keinginan perusahaan, tetapi karena keadaan saat ini yang tidak menentu, ya, yang uncertain, volatile gitu ya, yang kompleks gitu ya, yang ambigu. Nah, bahkan kalau kita runut-runut mencari akar permasalahannya itu juga saking kompleksnya, rumit gitu ya. Nah, dengan peran serikat pekerja bisa menyampaikan transformasi ini ke level yang di bawah, ini bisa mengurangi gitu ya, mengurangi ledakan-ledakan nanti bila terjadi misalnya PHK dalam jumlah yang besar. Jadi dari awal kita sudah bisa antisipasi ini bagaimana ini bila terjadi sekian pengurangan pegawai, dari awal sudah didiskusikan ya. Sehingga masing-masing itu sudah mempersiapkan ya, apalagi ini kan kaitannya dengan nafkah ya. Kalau nafkah setelah di PHK dengan uang PHK, uang kompensasi sekian, apakah cukup untuk bisa sustain hidup mereka, keluarga mereka bagaimana. Nah, ini kan juga dipikirkan bagaimana berikutnya gitu ya. Maka dari itu sekarang memang ya ada berbagai solusi ya, termasuk salah satu solusinya itu adalah dengan PHK yang cukup besar ini, dengan orang yang banyak ya, kita memikirkan ya bagaimana serikat itu membentuk komunitas, dengan kolektif komunitas itu bisa membangun suatu usaha yang ujung-ujungnya bisa menambah penghasilan, source of income dari pekerja tersebut ya. Nah, ini yang juga perlu kita pikirkan bersama gitu ya, bagaimana solusi-solusi. Mungkin nanti dalam sesi berikutnya kita bisa bahas mengenai itu. Iya. Oke, so sebenarnya kalau yang ngomong itu temannya sendiri jauh lebih dapat dipercaya ya, dan mediator yang sangat baik sebenarnya ya, ketika kita bisa memilih duta-duta, yaitu dari SP gitu ya, yang mereka menjadi wakil dari tim yang besar ini begitu. Saya suka dengan analogi sepatu tadi juga, keren banget itu. Jadi posisinya itu setara ya, dan juga sama-sama kontributif begitu. Oke, next questions adalah bagaimana perubahan disrupsi teknologi informasi ini dan juga kondisi COVID ini memengaruhi hubungan industrial. Kalau boleh ada contoh gitu ya, yang terjadi di dunia penerbangan misalnya ya, kondisi di Indonesia saat ini misalnya penerbangan nasional, atau juga contoh-contoh lain, please, apa yang terjadi saat ini. Lalu nanti saya juga ingin tahu apa solusinya bukan cuma untuk satu corporate ya, tetapi secara keseluruhan deh kira-kira normatifnya dan spesifiknya apa. Ya. Jadi benar Mbak Mona sampaikan. Jadi dua tantangan besar sekali saat ini. Yang pertama revolusi industri keempat, juga COVID ini luar biasa dampaknya. Tertegun orang-orang ya, tertegun mikir dulu ngapain ini gitu ya. Jadi permasalahannya orang-orang yang memiliki pola pikir yang masih tradisional, yang kurang bisa adaptif terhadap perubahan ini sangat tertinggal, bahkan terhempas dari
apa namanya dari apa ya tsunami gitu ya, tsunami tantangan ini ya. Ya. Aduh. Ya, mulai dari revolusi industri keempat ya. Dengan revolusi industri keempat ini, kreativitas itu menjadi nomor satu. Betul. Jadi banyak jenis usaha yang kita tidak terpikir itu ada dengan modal yang sangat kecil bisa menghancurkan perusahaan-perusahaan dengan modal yang sangat besar, perusahaan-perusahaan besar ya, giant company yang sangat besar. Itu tadi dengan fenomena digital ya. Dan ya kalau kita lihat ya apa misalnya dari transportasi ya dengan adanya Gojek ataupun Grab ya. Kemudian ya bahkan media TV ya, dengan adanya YouTube ataupun sosial media yang lain ya. Ini juga orang sekarang lebih memilih gitu ya. Konten-konten dari sosial media tadi. Kemudian ya banyak hal yang lain ya. Mungkin kalau di telepon ya sekarang sudah ada OTT ya. OTT ya kayak ya mungkin sekarang kita banyak di Indonesia orang menggunakan WhatsApp ya, telepon menggunakan WhatsApp ya. Jadi otomatis juga ya bisnis modelnya menjadi berbeda dan lain-lain gitu. Perbankan dengan adanya fintech ya, ini juga bisa menggerus pekerja-pekerja yang bekerja di di era konvensional. Kemudian commerce dengan adanya e-commerce ya. Ini juga apalagi e-commerce sekarang tuh sudah sangat nyaman gitu ya untuk berbelanja, sangat bisa dipercaya, lebih cepat gitu ya. Bahkan juga lebih dalam tanda kutip bisa banding-bandingin harga gitu ya, bisa lebih murah ya. Dan sebagainya ya tadi dengan revolusi industri keempat ini aja sudah banyak perubahan, bahkan perubahan ini kelabakan ya, udah bikin kelabakan ditambahin COVID lagi. Ya. Jadi jenis industrinya mulai shifting gitu ya. Yang kedua, jenis pekerjaan juga shifting. Yang tadinya kita bekerja tetap regular permanent workers gitu ya, atau contract workers ya, sekarang ada yang namanya pekerja mobile gitu ya, bisa bekerja di mana saja. Ada yang namanya employment itu job on demand gitu ya. Jadi kalau saya perlu saja saya ini. Bahkan sekarang satu karyawan bisa memiliki lebih dari satu atau lebih dari dua majikan gitu. Jadi one employee can have more than one employer. Gitu. Jadi nah ini kan juga fenomenanya bagaimana gitu ya. Terus yang ketiga, bahkan selain itu satu pekerjaan yang tadinya ini hanya untuk satu orang ya, karena kasihan dia kalau mau di PHK, bisa aja kalau di berbagai negara gitu ya, semuanya tetap dipertahankan, tetapi jam kerjanya gitu. Jadi satu pekerjaan yang tadinya satu orang bisa dibagi menjadi 3 orang gitu. Tetapi semua tetap bekerja, tetapi jam kerjanya dibedakan ya. Otomatis juga sangat terkait ke penggajian. Kemudian dengan adanya fenomena Grab dan Gojek ini yang tadinya ada employment ya, sekarang menjadi partnership ya. Nah, ini juga perubahan yang sangat mendasar gitu ya. Ya, kaitannya juga dengan social security untuk mereka-mereka yang partnership tadi ya. Jadi memang hubungan industrial ini menjadi shifting juga gitu ya, karena very much ya pekerjaan-pekerjaan itu
juga shifting ya, jenis pekerjaannya shifting ya. Bahkan sekarang ada yang namanya freelancer ya. Freelancer ya. Jadi dia mendapatkan pekerjaan dari online, jadi majikannya majikan online. Ataupun self-employed ya, self-employed. Jadi dia buat usaha sendiri, apa namanya, ya anggota-anggotanya, keluarganya misalnya. Ya. Nah ini gimana nih hubungan industrial? Nah yang menarik lagi dengan robotisasi, kalau sekarang kan employer kita atau majikan kita itu adalah manusia. Nah sekarang sudah mulai employer kita itu mesin, ya machine learning. Ya. Misalnya gimana? Misalnya begini, ini di call center ya. Call center itu jadi mereka itu bisa menentukan bahwa si call center ini produktif atau tidak. Dia bisa ya melalui suatu algoritma gitu ya, algoritma tertentu dia bisa menentukan kinerja daripada si call centernya. Kenapa manusia dibutuhkan sebagai call center? Karena interaksinya, tetapi sudah dibuktikan bahwa untuk penyelesaian suatu masalah ya, itu ternyata machine learning itu jauh lebih mampu untuk menyelesaikan masalah, tingkat keakuratannya lebih tinggi dibandingkan manusia ya, karena dia kan database-nya banyak, dimasukkan semua di sana, begitu pelanggan daripada pelanggan komplain ya, mereka bisa menganalisa, bisa memberikan jawaban yang lebih baik ya dibandingkan manusia. Kalau manusia mungkin lupa atau kadang-kadang nggak teringat pada saat ini mau menyelesaikan. Nah ini kebutuhan daripada machine learning. Nah si manajernya ini yang machine learning, dia menilai gitu, dia menilai kita, dia menilai sebetulnya Anda ini sudah perform atau belum gitu ya. Anda layak mendapat bonus atau tidak gitu dari sekian banyak call yang dihadapi ya, tingkat keberhasilannya atau tingkat kuantitas dan kualitas dari call yang diberikan oleh si karyawan tersebut ya. Jadi penilaiannya itu udah secara algoritmik gitu. Iya, iya, iya.